Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas yang berbahagia, pernahkah kalian berolahraga, misalnya berlari? Bagaimana dengan detak jantung kalian? Bertambah cepat atau bertambah lambat? Mari kita pelajari bersama. Sistem pernapasan pada manusia. Organ pernapasan manusia: 1. Rongga hidung, 2. faring, 3. laring, 4. trakea, 5. bronkus, 6. bronkeolus, 7. paru-paru kanan dan paru-paru kiri, 8 adalah alveolus. Kita bahas satu persatu. Rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Di dalam rongga hidung juga terdapat selaput lendir yang sebagai perangkap benda asing yang masuk bersama udara, misalnya debu, bakteri, dan virus. Kemudian konka. Konka di sini memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk agar sama dengan suhu tubuh manusia. Rongga mulut untuk memasukkan makanan. Tonsil merupakan amandel. Kemudian faring merupakan persimpangan jalan masuk udara dan makanan, atau persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dengan hidung ke tenggorokan. Kemudian laring merupakan pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat selaput suara atau biasa disebut pita suara. Pada batang tenggorokan ini terdapat suatu katup yang disebut katup epiglotis. Katup ini bekerja dengan cara membuka jika bernafas atau berbicara dan menutup pada saat menelan makanan. Adanya katup tersebut, udara akan masuk ke paru-paru dan makanan akan menuju lambung. Sehingga pada saat kita makan, hindarilah untuk berbicara. Karena apa? Makanan bisa masuk ke dalam saluran pernapasan. Kemudian trakea atau batang tenggorokan ini tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Di dalamnya terdapat selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium yang bersilia. Fungsi dari silia ini adalah untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Trakea ini bercabang menjadi 2, yang namanya bronkus. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Antara paru-paru
antara rongga dada dan rongga perut terdapat suatu pembatas yang disebut diafragma. Diafragma ini juga berperan dalam proses pernapasan. Paru-paru memiliki dua, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru dibungkus oleh suatu selaput yang namanya pleura. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Cabang tenggorokan yaitu disebut bronkus. Bronkus menghubungkan trakea ke paru-paru kanan, namanya bronkus kanan, sedangkan yang menghubungkan trakea ke paru-paru kiri namanya bronkus kiri. Di dalam paru-paru, bronkus ini bercabang lagi yang namanya bronkeolus. Pada ujung-ujung bronkeolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil yang dinamakan alveolus. Alveolus di sini merupakan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Tujuannya untuk mengeluarkan karbon dioksida agar tidak meracuni sel-sel tubuh. Proses pertukaran antara O2 dan CO2 terjadi secara difusi, yaitu perpindahan zat terlarut yaitu O2 dan CO2 dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan rendah. Kemudian ini adalah bronkeolus, yang merah ini adalah cabang vena pulmonalis menjawab CO2, kemudian yang biru ini adalah cabang arteri pulmonalis, sedangkan ini adalah pembuluh kapiler darah. Demikian organ-organ pernapasan pada manusia.